Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur dan panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini sebagaimana mestinya. Terus tanpa pula saya terima kasih kepada Bapak Mansur selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada hari ini, dan tanpa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada mata kuliah hari ini. Perkenalkan, nama saya Hadijah dengan NIK 1D12224 dan di sini kami akan menyampaikan materi mengenai teks eksposisi, dan tentunya saya tidak akan membawakan materi ini sendiri, melainkan bersama teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Pak Mufainas selaku moderator, yang kedua ada saudara Modelisca dan Modehasidah selaku non-bullet, dan ada untuk psikolog sebagai pemateri pertama, ada Murni selaku pemateri kedua, ada Putri Fauzia selaku pemateri ketiga, dan ada Mehmet dan Alfani selaku pemateri keempat. Nah, baiklah, untuk lebih menghargai waktu, maka saya serahkan forum diskusi pada sesi kali ini kepada moderator. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya moderator Muslimah akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bahasa Indonesia, Bapak Mansur M. SPD MPD. Untuk menghargai waktu, mungkin saya persilakan kepada materi pertama untuk membacakan materi. Saya ingin menyampaikan materi mengenai pengertian eksposisi dan tujuan dari teks eksposisi. Yang pertama, pengertian eksposisi. Eksposisi secara leksikal berasal dari bahasa Inggris exposition, yang artinya membuka. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini untuk memperluas pandangan atau pengetahuan pembacanya. Eksposisi menurut Jauhani merupakan sebuah karangan yang bertujuan memberitahukan, menerangkan, mengupas, dan memperbaiki sesuatu. Menurut Toro, eksposisi adalah tulisan yang tujuan utamanya adalah mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Dengan menulis eksposisi, penulis mencoba untuk memberi informasi dan petunjuk atas suatu hal kepada pembaca. Eksposisi adalah tulisan yang tujuan utamanya mengklarifikasi, menjelaskan, dan dapat mengevaluasi sebuah persoalan. Karangan eksposisi atau paparan adalah jenis karangan yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Karangan eksposisi termasuk karangan bahasan. Karangan bahasan adalah karangan yang menjelaskan sesuatu, misalnya tentang arti, tentang peristiwa, tentang proses, dan lain-lain. Cara menerangkannya antara lain dengan cara mendefinisikan, menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan. Lalu menurut Seni, eksposisi adalah tulisan yang bertujuan memberikan informasi, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi karangan sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan dengan singkat, padat, dan akurat. Paragraf ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan sebagai teks non-fiksi. Dikatakan demikian karena teks eksposisi ini sering dijadikan sebagai teks dalam pembuatan target koran. Tujuan eksposisi. Dengan teks eksposisi adalah menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah pengetahuan pembaca. Dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Terima kasih untuk materi pertama. Selanjutnya materi kedua dari Murni sampai silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Dan ini saya akan lanjutkan membacakan mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yang diantaranya yaitu singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, dan tidak memihak berarti tidak
tidak ada kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Selanjutnya, teks eksposisi bersifat objektif atau netral dan penjelasannya itu disertai data-data yang akurat. Selanjutnya itu teks eksposisi itu fakta digunakan sebagai alat konkretisasi dan kontribusi. Dan yang terakhir itu umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, karakteristik eksposisi. Teks eksposisi mempunyai karakteristik, diantaranya yaitu pertama, teks eksposisi berstruktur tesis, argumen, dan penegasan ulang. Yang kedua, tulisan eksposisi bertujuan memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan. Yang ketiga, menggunakan contoh, fakta, gambar, peta, dan angka-angka. Yang keempat, tulisan eksposisi bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang kelima, disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku. Yang keenam, umumnya disajikan dengan menggunakan susunan logis. Yang ketujuh, disajikan dengan netral, tidak memancing emosi, tidak memihak, dan memaksakan sikap penulis kepada pembaca. Dan yang terakhir itu akhir pengarang berupa penugasan. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, Saudari Murni. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri ketiga, Saudari Putri. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai struktur teks eksposisi dan langkah-langkah teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Dalam teks eksposisi, tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelasan untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Biasanya dalam teks eksposisi terdapat lebih dari 2 argumentasi. Semakin banyak argumentasi yang disampaikan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting dan membutuhkan perhatian. Yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi dan saran terhadap permasalahan yang diangkat. Lalu jenis teks eksposisi. Menurut sistem atau metode, proses penjelasan eksposisi dinyatakan dalam berbagai macam bentuk, yaitu eksposisi definisi yang merupakan penyajian definisi sebuah kalimat yang mengungkapkan makna dalam sebuah kalimat. Isinya berfokus pada subjek atau pokok bahasa yang tercakup dalam teks itu sendiri. Yang kedua ada eksposisi proses. Tulisan eksposisi adalah sebuah skrip yang dengan sangat jelas menunjukkan apa isinya. Contohnya menjelaskan atau memaparkan proses untuk mencapai supaya pendengar menerima mengenai berita secara terang. Ketiga ada eksposisi ilustrasi atau contoh. Eksposisi gambar adalah goresan pena eksposisi buat mengadakan citra atau penerangan secara spesifik dan konkret berdasarkan sifat genetik. Artinya citra dapat dimunculkan berwujud model konkret. Keempat ada eksposisi perbandingan dan pertentangan. Eksposisi perbandingan merupakan kalimat di mana pengarang menguji menyebutkan gagasan pada kalimat primer menggunakan cara mengukur ketepatan kalimat. Kelima ada eksposisi laporan. Eksposisi laporan merupakan pernyataan suatu keterangan dengan maksud melaporkan atau menjelaskan tujuan suatu
Tujuan suatu perjalanan ataupun dalam bentuk penelitian. Yang keenam ada eksposisi analisis. Eksposisi analisis adalah menyampaikan data berdasarkan analisis yang akurat sesuai dengan fakta-fakta dan data terpercaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Pada materi ketiga, saudari Putri. Selanjutnya, silakan kepada materi keempat, saudara Meketri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Ini saya akan membaca materi saya mengenai langkah-langkah membuat teks eksposisi dan aspek penilaian teks eksposisi. Pertama itu langkah-langkah membuat teks eksposisi. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan agar proses membuat teks eksposisi yang baik. Beberapa langkah tersebut yang pertama itu menentukan topik yang akan disajikan. Yang pertama untuk membuat eksposisi yaitu menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih berfokus pada tema tersebut sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang dibuat. Adapun sifat-sifat topik yang dapat dikembangkan dalam teks eksposisi ialah sebagai berikut. Yang pertama itu faktual, kondisi yang benar-benar terjadi, ada dan dapat bersifat historis tentang bagaimana suatu alat bekerja, bagaimana suatu peristiwa terjadi dan sebagainya. Yang kedua yaitu suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Dan yang ketiga yaitu fakta tentang seseorang yang hidup pada suatu kejadian. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan penulisan teks eksposisi. Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan diberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Langkah yang ketiga yaitu memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian internet, surat kabar maupun wawancara langsung. Selanjutnya langkah keempat yaitu dapat membuat kerangka keterangan. Sebelum pembuatan keterangan eksposisi terlebih dahulu, membuat kerangka secara lengkap dan sistematis. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan kerangka keterangan. Setelah tersusun, kerangka keterangan dikembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat ditunjukkan bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam keterangan itu, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topik itu dengan menyatakan bukti yang kompleks sebagai penunjang dari pembahasan itu dengan menggunakan video dan tesis, langkah yang dan penegasan ulang. Selanjutnya langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Sesuai dengan tujuan tulisan simpulkan simpul harus berjalan dengan berikut tesis tersebut. Menurut teman, pada dasarnya setiap jenis karangan memiliki langkah-langkah yang tidak jauh berbeda dan bahkan sama. Jadi yang berbeda adalah penyampaian isi dan tujuannya saja. Adapun langkah-langkah dalam menulis karangan teks eksposisi ialah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan topik atau tema, kedua itu menentukan tujuan, yang ketiga mendapatkan data yang sesuai dengan topik, yang keempat membuat karangan kerangka, dan yang terakhir itu mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Selanjutnya itu aspek-aspek penilaian menulis teks eksposisi. Menurut Boris Kera, aspek-aspek penilaian dalam menulis teks eksposisi ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu isi gagasan. Isi gagasan dalam sebuah paragraf argumentasi harus jelas dan sesuai dengan topik yang akan ditentukan. Yang kedua yaitu penulisan ejaan dan tanda baca. Ejaan merupakan keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata dan huruf serta tanda baca. Dan yang terakhir yaitu data faktual. Data faktual boleh diambil dari hasil pengamatan langsung maupun dari bacaan. Begitu perlu dipikirkan data faktual yang dapat menunjang penalaran. Untuk satu teks eksposisi sendiri dapat teman-teman lihat pada makalah kami yang direalisasi oleh kelompok. Sekian dari saya. Kembalikan kepada teman-teman. Baik. Terima kasih kepada materi keempat. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok 5. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk tiap kelompok. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Jino Sora dengan NIM A1 misalnya 2023 sebagai perwakilan dari kelompok 1. Singkat saja pertanyaan saya. Tadi kan karakteristiknya teks eksposisi ada itu teks eksposisi disusun dengan susunan logika. Nah, apa itu susunan logika dan bagaimana susunan logika di teks eksposisi itu? Terima kasih.
Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya pada kelompok 2 mungkin pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Victoria Netsika Dewi dengan NIM A1G12208 mewakili kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu apa saja teknik yang dapat digunakan dalam wacana eksposisi untuk mempengaruhi pembaca. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok 3. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok saya untuk memberikan pertanyaan. Di sini saya ingin bertanya terkait kan pembahasan dari kelompok 5 itu terkait eksposisi. Nah, untuk pengertian eksposisi sendiri di sini ditampilkan bahwasanya dia artinya itu adalah memberitahukan, menerangkan, mengupas dan menguraikan sesuatu. Sedangkan di bagian ciri-ciri ada di poin 2 gaya informasinya itu yang mengajak. Nah, sebenarnya eksposisi ini mengajak atau cuma menyimpulkan saja? Sekian. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya pada kelompok 4. Terima kasih kepada moderator. Jadi tadi kan kelompok pemateri itu membahas mengenai teks eksposisi. Jadi pertanyaan kami dari kelompok 4 yaitu dalam penulisan teks eksposisi bagaimana cara penulis untuk memperoleh fakta yang akan dimasukkan dalam teks eksposisi tersebut dan juga bagaimana cara untuk memilih kata yang akan memperkuat argumentasi yang akan dimasukkan pada teks eksposisi. Itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Selanjutnya kami akan menjawab dari pertanyaan dari saya. Mungkin untuk menghargai waktu sampai silakan kepada saudara Murni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana pertanyaannya itu salah satu karakteristik dalam teks eksposisi itu dikatakan tersusun secara logis. Ditanyakan di sini bagaimana susunan logika dalam teks eksposisi. Jadi dalam teks eksposisi itu memang semuanya itu sudah tersusun secara logis atau masuk akal. Dan di dalam teks eksposisi itu kan ada argumentasi, ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Di setiap bagian-bagian kalimat-kalimat itu selalu didasari oleh fakta dan tidak hanya sembarangan menyimpan atau menyampaikan kalimat itu. Sebagai contoh, dalam susunannya itu mungkin dalam susunan teks eksposisi yang secara logis itu didahului oleh hal-hal yang umum, kemudian agak khusus. Seperti di sini ada contoh, dewasa kini semua orang sudah bisa mengakses segala informasi dan komunikasi dengan mudah. Di sini kan kalau kita berpikir kan logis kan, tetapi harus ada kata yang bisa memperkuat atau kalimat khusus, hal-hal khusus yang dapat memperkuat pernyataan pertama tadi. Seperti pertanyaan yang kedua, hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet, maka semua kehidupan yang ada di dunia bisa diakses. Seperti itu. Selanjutnya lagi itu ada juga contoh misal narkoba semakin mudah saja dibeli dan didapatkan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Di sini kita bisa melihat di teks eksposisi itu ada teks argumentasi, ada teks penegasan ulang. Di mana yang kita ketahui bahwa teks argumentasi itu jika kita menyampaikan teks argumentasi itu tidak hanya kita menyampaikan menurut pendapat kita, tetapi memang menurut pendapat kita, tetapi harus didasarkan oleh fakta, data, dan berdasarkan penelitian. Nah, di sini ada kemudian mempertegas penyampaian tadi bahwa narkoba semakin mudah saja dibeli. Ada penegasan atau ada argumentasi, yaitu menurut sebuah penelitian narkoba bahkan sudah mulai merambah ke anak-anak sekolah dasar. Jadi seperti itu. Setiap susunan niat teks eksposisi itu selalu disusun dengan hal-hal fakta dan logis. Dimulai dari hal-hal umum, kemudian hal-hal khusus yang dapat memperjelas atau teks eksposisi itu benar-benar disampaikan itu benar-benar fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Murni. Mungkin dari kelompok materi yang mungkin apa? Baik. Mungkin saja mengenai teks eksposisi itu mempunyai alasan yang logis, karena teks eksposisi itu merupakan kalimat-kalimat yang berisi informasi
dari yang diambil dari sejumlah fakta-fakta. Dan kenapa dibilang dia alasannya logis? Karena di dalamnya itu berisi pendapat para ahli. Kemudian di dalam teks eksposisi juga itu dikatakan logis karena dia tidak langsung ditulis begitu saja, tetapi berdasarkan tahapan hasil observasi dan pengalaman. Jadi menurut saya seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin kepada forum ada yang mau menambahkan? Jika tiada, saya kembalikan kepada saudari penanya, Ibu Syura. Baiklah, terima kasih atas informasi moderator. Daripada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Juliani. Jadi, pertanyaan dari saudari Juliani itu adalah teknik apa saja yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pembaca dalam wacana eksposisi. Benar, saudari? Ya, jadi perlu diketahui di sini bahwa eksposisi itu adalah pendapat. Jadi, bagaimana kondisi mempengaruhi pembaca agar pembaca itu dapat percaya dengan apa yang dia tulis adalah dengan cara mengeluarkan pendapatnya, lalu dia berikan argumentasi sesuai dengan fakta dan bukti yang logis sehingga pembaca yang membaca tulisan atau wacana eksposisi dia dapat saya mempercayai mengenai apa yang ditulis oleh penulis karena itu sudah berdasarkan fakta dan bukti yang logis. Contohnya, misalnya kan di sini ada karena itu ada tesis atau dewasa kini orang itu sudah bisa mengakses segala informasi dan komunikasi dengan mudah hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet. Maka semua kan yang ada di dunia ini bisa diakses. Hal tersebut sayangnya berlangsung dengan oleh orang-orang yang sudah bertanggung jawab secara terakhir disampaikan lagi argumentasinya bahwa menurut sebuah penelitian narkoba itu sudah banyak merambah ke anak-anak sekolah dasar. Ini memprihatinkan sekali generasi muda kita saat ini. Fenomena ini terjadi bisa saja karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap lingkungan anaknya. Di samping itu, sebagian besar anak sekolah dasar dan sekolah sudah punya handphone sehingga bisa dengan mudah mengakses dunia luar. Nah, ketika kita membaca ini, kalau posisinya kita sebagai orang tua anak kita, maka kita pasti akan merasa bahwa ternyata smartphone itu bisa menyebabkan anak-anak menjadi sebuah pelaku yang tidak baik, bisa melakukan hal-hal di luar dugaan kita. Jadi sekian, terima kasih. Baik, mungkin dari kelompok materi masih ada yang mendapatkan pada saudari Iska. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menambahkan dari jawaban rekan saya, Hardina Handayani. Sebelumnya perkenalkan, saya Laudin Wulandari dengan staf 077. Adapun pertanyaannya itu kan apa saja teknik yang dapat digunakan dalam wacana eksposisi untuk mempengaruhi pembaca. Di sini mungkin teknik yang bisa digunakan yaitu dengan menyentuh teks eksposisi itu kan jelas, yaitu ada bukti. Nah, untuk lebih memperkuat apa yang kita tuangkan di dalam teks eksposisi itu, kita harus melakukan lagi evaluasi di mana kita memperjelas bukti-bukti yang kita cantumkan di dalam teks eksposisi. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, kita lakukan lagi klarifikasi, di mana ini klarifikasi bertujuan untuk memperjelas lagi bukti-bukti yang telah kita cantumkan di dalam teks eksposisi itu. Mungkin itu saja dari tambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak moderator. Mungkin dari kelompok materi masih ada yang mau menambahkan. Kita kembalikan ke forum, ada yang mau menambahkan. Kita kembalikan kepada saudara penanya, Putu Diani. Bagaimana jawaban kami? Baik, mungkin pertanyaan dari kelompok 3. Silakan kepada Luhut Forum. Terima kasih moderator. Kenapa nama saya Istiqomah dengan status 51. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Nadine. Bahwasanya tadi pertanyaannya di dalam penjelasan di Malah menjelaskan tentang pengertian di dalam pengertiannya eksposisi itu bahwa dia menjelaskan menerangkan mengungkap dan menggunakan sesuatu. Tetapi di dalam ciri-ciri teks eksposisi ada dijelaskan bahwa gaya informasi itu bersifat
Nah, jadi pertanyaan itu teks eksposisi itu cuma sekedar memberitahukan dan menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena, atau dia itu bersifat mengajar juga. Nah, jadi di sini saya akan menjawab bahwasannya teks eksposisi itu sebenarnya kita garis bawahi yaitu teks yang tidak mempengaruhi pembaca. Teks yang tidak mempengaruhi pembaca. Jadi memang di dalam penulisannya ada karakteristik bahwasannya gaya bahasa informasinya itu memang mengajak, tetapi penulis itu tidak ada wewenang untuk memihak atau memaksa pembaca agar sesuai dengan hal-hal yang diinginkan oleh penulis. Nah, penulis tidak berhak mengubah suatu peristiwa atau fenomena yang dia jelaskan, dia ubah sesuai dengan keinginannya. Jadi walaupun berita tersebut misalnya kurang mengenakan atau mungkin bersifat merugikan, kalau itu memang kenyataan dan fakta di lapangan, dia harus tetap ditulis penulis sesuai dengan fakta tersebut, walaupun fakta tersebut misalnya merugikan seseorang atau siapa gitu, ada fenomena apa gitu, walaupun dengan bersifat yang bagus, namun penulis tidak memihak pembacanya dengan mengubah tulisan-tulisannya itu. Nah, karena kita garis bawahi lagi di dalam teks eksposisi itu dia bersifat objektif dan netral tanpa memihak siapapun apapun itu. Jadi, terima kasih. Baik, mungkin pada kelompok pemateri Mas Dania menambahkan jawaban. Baik, saling Pak, mau yang menambahkan. Kembali kepada kelompok dari tadi, apakah ada mendengar dari yang lain? Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 4, saya persilakan kepada Putri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang mana pertanyaannya adalah dalam penulisan eksposisi bagaimana cara penulis untuk memperoleh fakta dan juga bagaimana cara untuk memilih kata dalam memperkuat argumentasi. Nah, fakta itu sendiri kan merupakan suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang benar-benar terjadi. Jadi cara kita untuk mencari suatu fakta itu bisa kita lihat, kita dengar, atau kita membaca. Nah, untuk memilih kata dalam memperkuat argumentasi, kita bisa menggunakan kata-kata baku. Terus untuk kalau misalnya kita ingin memperkuat lagi argumentasi yang kita miliki, kita tinggal memaparkan atau menegaskan fakta-fakta yang kita peroleh. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari materi Mas Dania menambahkan kepada Mode Asrida, silakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Wade Frida dengan selaku 06. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari saudari Sofia, di mana pertanyaannya itu bagaimana cara memperoleh fakta untuk memperkuat argumentasi. Mungkin saya akan menambahkan sedikit mengenai masalah itu. Cara untuk memperoleh fakta dalam memperkuat argumentasi dalam teks eksposisi di sini ada 3, yaitu yang pertama memperoleh data melalui pengumpulan data yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber, dan yang terakhir yaitu memperoleh data melalui studi literatur. Itu saja dari saya kembalikan kepada Baik, kepada Wiwin Al-Fatih menambahkan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menambahkan sedikit terkait jawaban dari pertanyaan Saudari Sekarani dari kelompok 4. Di mana pertanyaannya itu bagaimana cara penulis memperoleh fakta dan memilih kata yang tepat untuk membentuk argumentasi pada teks eksposisi. Jadi cara-cara yang dapat dilakukan oleh penulis untuk memperoleh fakta dan memperkuat argumentasinya itu penulis harus melakukan penelitian yang komprehensif tentang topik yang akan diekspos. Mereka dapat membaca buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber terpercaya lainnya yang terkait dengan topik tersebut. Penulis juga harus memastikan bahwa sumber yang mereka gunakan terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka dapat memeriksa reputasi penulis atau afiliasi institusi, lembaga yang menerbitkan sumber, serta melakukan cross-check dengan sumber-sumber lain untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut.
Selanjutnya itu penulis juga harus mengutip sumber dengan tepat. Saat mengacu pada fakta atau informasi dari sumber lain, penting bagi penulis untuk mengutip sumber dengan tepat. Mereka harus mencantumkan kutipan langsung untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber tersebut serta memberikan rujukan yang lengkap agar pembaca dapat melacak sumber tersebut jika perlu. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap argumentasi penulis. Selanjutnya itu penulis pandai-pandai memilih kata dengan cermat. Pemilihan kata yang tepat sangat penting untuk memperkuat argumentasi dalam teks eksposisi. Penulis harus menggunakan kata-kata yang kuat, spesifik dan jelas untuk menyampaikan pesan mereka. Kata-kata yang tepat akan membantu memperjelas dan memperkuat argumen, serta memberikan kesan yang kuat kepada pembaca dari penggunaan kata-kata yang ambigu atau samar yang dapat membuat argumentasi itu menjadi lemah. Selanjutnya itu penulis dapat menggunakan bahasa yang deskriptif untuk memperkuat argumen dengan menggunakan bahasa deskriptif yang dapat membangkitkan imajinasi atau pengalaman bagi pembaca. Menggambarkan situasi atau contoh konkret secara rinci akan membantu pembaca lebih terhubung dengan argumen dan melihat relevansi serta kebenaran dalam argumen tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Kembali kepada Plato. Baik, terima kasih kepada Miss Alfati. Mungkin materi masih ada yang mau menambahkan. Lempar ke forum. Ada yang menambahkan forum? Saya kembalikan kepada saudari penanya. Sudah kelihatan Baik, sebelum menutup presentasi, mungkin saya membacakan kesimpulan dari materi kami. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa karangan eksposisi adalah tulisan yang tujuan utamanya adalah mengklarifikasi, menjelaskan, mengkritik atau mengevaluasi sebuah persoalan yang memiliki struktur teks yaitu tesis, argumentasi, dan terakhir adalah penegasan ulang. Karangan eksposisi termasuk karangan bahasa. Karangan bahasa adalah karangan yang menjelaskan sesuatu, misalnya tentang arti, tentang peristiwa, tentang proses, dan lain-lain. Cara menerapkannya ada antara lain dengan cara mendefinisikannya, menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan. Eksposisi juga memiliki karakteristik ciri-ciri dan langkah-langkah tertentu untuk membuatnya secara benar. Baik, ikut kami di sini saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Ya.